Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin jelasin XAUUSD minggu depan. Minggu depan ini pakai arahnya kemana ya? Kalau kita lihat ya, secara lihat ya, harga sekarang udah berada di wave 5 ya. Apakah ini wave 5 ini bakal menjadi correction wave? Seperti ini baru dia fly, bisa terjadi, nggak ada menutup kemungkinan ya, bisa terjadi ya. Nah, untuk kalau kita ngomongin kemarin ya, kemarin kita kan sempat mau ngebuy di sini, tetapi harga itu liquidity sweep. Aku udah ngingetin tapi ya aku kemarin itu nggak fokus, nggak aku apa namanya konfirmasi lagi, ternyata harga malah berhenti di demand M5 itu. Harganya berhenti di demand M5 di sini. Harganya berhenti di demand M5 di sini dan harganya fly. Tapi kalau kita lihat secara H1 ini hanya liquidity sweep, bukan breakout ya. Bukan breakout, ini hanya liquidity sweep. Apakah ada potensi dia ke atas? So far ya bisa terjadi kalau kita ngomongin weekly. Secara weekly close candle ya. Secara weekly close candle di sini dia breakout dari high sebelumnya. Cek chart garisnya. Chart garis di sini body candle udah breakout dari high sebelumnya. Nah, tugas kita gimana? Kalau kita mau follow ini gimana? Oke, kita cari aja. Oke, di sini ada demand satu, yang kedua demand di sini. Secara weekly ya. Yes, kita tandai dulu. Nah, ketika sudah seperti ini, prospek kita untuk follow by swing itu ada dua zona ya kan? Ada dua zona di sini. Yang satu itu di sini, yang kedua di sini. Ini adalah kita kalau membuat acuan secara weekly zona ya. Secara weekly zona. Oke, kita ke H4 di sini. H4 di sini kalau kita ngelihat ya. Nah, oke, tak hapus saya nggak apa-apa. Nah, kalau kita melihat di sini, harga itu nggak breakout body di sini. Nah, terus kalau kita melihat H2, H1 ya. Ini di sini ada base yang dimana base di sini udah di breakout. Base di sini udah di breakout, kemungkinan harga itu ada potensi dia retest ke sini untuk dia turun. Ya, ada potensi seperti itu. Karena harga di sini tuh dia tuh langsung apa namanya emosi pasar itu langsung drop. Emosi pasar di sini drop. Terus di sini meninggalin ada demand yang ada supply yang dimana supply tersebut tuh masih fresh, masih bisa di take out. Nah, tugas kita besok kalau harga ya sampai sini kita cari konfirmasi ya, entah itu M15, kita cari pola sell bisa. Kalau harga dia turun dulu ke sini ke berapa nih, 35, ini bisa. Harga ke 35 bisa ke sini dulu, habis itu ke atas ini bisa. Nah, kayak gini bisa ya, ada potensi seperti itu bisa. Nah, kalau kalau ngomongin kita ngomongin gelombang Elliott ya ini ABC correction. Nah, ada potensi seperti ini. Oke. Terus kalau kita itu follow sell, kita bisa follow sell di zona full ini. Selama ya level invalidasinya gini. Level invalidasinya di mana harga selama H1 nggak breakout ini ya. Selama H1 nggak breakout ini atau H4 ya. H4 close candle nggak breakout candle dari sebelumnya, harga masih rentang bisa turun, ada potensi turun. Tetapi nggak menutup kemungkinan ATH. Kenapa begitu? Karena weekly bias ya, weekly bias di sini dia break atas. Kalau dia mau koreksi, nah kalau dia mau koreksi, counting Elliott wave ku bisa terjadi. Karena kalau demand ini di break nanti, semisal harga akan dia retest dulu ke sini untuk dia turun ke sini, baru dia fly. Atau demand ini di break lagi, baru ke sini dia naik. Nah, jadi ada potensi. Sekarang kan gold sendiri kalau kita lihat itu gampang banget ya. Gold itu gampang banget manipulasi. Sekarang tuh banyak manipulasi. Jadi jangan terkecoh sama LTF. Follow bias HTF. Yang satu itu, terus pantau zona HTF-nya. Nah, jangan terlalu apa namanya terpaku sama LTF ya. Kalau kita mau scalping oke. Sebenarnya kalau scalping kalian pakai M15 saja. Kalian follow aja. Oh, di sini ada demand ya sih, nanti bisa buy di sini. Terus kalau kita mau sell ini bisa jadi pantauan acuan, ini supply di sini. Ya, supply di sini masih fresh banget. Ini bisa jadi acuan sell.
Yo memang marginnya gede karena kemarin lagi drop taking profit, itu wajar. Kenapa wajar drop? Karena itu adalah Jumat, yang dimana Jumat itu biasanya taking profit karena setiap harga itu rally nggak karu-karuan seperti ini dari Kamis ya kan, setelah rilis data FMC Dovish harga naik ya toh, harga naik di sini. Nah, inilah waktunya si investor itu taking profit di Jumat kemarin, ya wajar turun. Kalau kita ngomongin DXY, kalau kita ngomongin secara teknikal DXY, dolar di sini dia belum mampu breakout ini. Dolar ini belum mampu untuk breakout doji di sini H4 ya. Kalau H4 breakout doji ini untuk dolar sendiri DXY, harga ada potensi dia drop, potensi drop. Tapi kalau harga itu nggak breakout doji di sini ya, masih ada potensi harga itu akan naik ke sini, baru dia koreksi lagi. Kalau kita ngelihat datanya kemarin FOMC, harga dolar ya, dolar sendiri itu masih cenderung dovish tapi moderate, dovish moderate. Jadi ada potensi kenaikan tapi apa ya, nggak terlalu banyak atau nggak menghambatnya gitu. Kalau di sini ada supply, supply ini kunci. Kalau aku bilang ini kunci. Kalau ini di break, ya ini di break ya nanti ada potensi dia retest dia ke atas lagi. Dolar ini nggak di entry ya, tapi kita hanya memanfaatkan secara biasnya, ya gitu. Untuk gold ya seperti itu. Ini dolar ya. Oke. Nah, untuk gold seperti itu. Kalau mappinganku, kalau ini wave 5 valid, ya kalau ini wave 5 valid, ya kayak gini. Kalau ini wave 5 valid berarti ada potensi 0 A B C sampai sini. Ke zona apa? Ke zona weekly swing baru kita buy. Nah, jadi kalau secara elliott wave harga akan koreksi sampai sini dulu, baru dia pump lagi. Kalau di si jebol ya harga paling ke ini 077 sampai sini. Berarti apa? Membikin apa? Kalau ini ABC ya berarti dites lagi. Ah, ya, kayak gini. Yes, kayak gitulah gitu. Mungkin gold sendiri kalau ngeliat weekly bias ya dia naik karena close candle dia break atas ya. Nah, kalau kita ngomongin weekly ya, kalau kita ngomongin daily ya, so far daily udah bullish trend banget ya kan. Terus di sini ada keseimbangan atau ada demand di sini full zona. Hmm. Break atas kan ya wis follow aja. Kemarin harga itu berhenti karena ada supply di sini. Ini juga ekstrim Fibo kan. Nah, ini dia tuh harga itu berhenti. Ini kan supply. Nah, dia berhenti di resistennya. Aku enggak apa namanya SBR ya, harga berhenti di SBR ya. Aku kurang ngelihat. Sebenarnya nggak ngelihat soalnya nggak pantau juga karena itu udah tengah malam gitu. Tiba-tiba goldnya junam. Ya udah gitu. Aku mau buy pun ditinggal awalnya, terus tak hapus buy limitku ketika harga naik ini kan, buy limitku tak hapus. Ternyata dia manipulasi dan harga konfirmasi di sini. Harga konfirmasi di sini. Nah, ada potensi yang dimana harga itu balik lagi ke sini untuk dia ke atas dulu, itu bisa, nggak nutup kemungkinan juga. Jadi follow aja. Kalau kita lihat secara bias weekly ya harusnya naik gitu, follow aja. Jadi kalau aku sendiri Seninnya kita follow dulu sell, naik untuk sell. Selasanya follow follow sentimen, kayaknya ada NFP ya. Kalau NFP nanti kemungkinan harga udah sampai sini ya. Kalau NFP kemungkinan harganya udah sampai sini, wes buy aja. NFP kalau harganya sampai sini, buy aja. Soalnya kemarin secara fundamental Powell itu ngomong secara tingkat pengangguran Amerika itu berada di 50.000. Itu Powell yang ngomong pas FOMC kemarin. Makanya aku bisa bilang NFP besok itu nge-buy dibandingkan nge-sell. Dan kemarin kalau kita ngelihat data lowongan pekerjaan ya, itu turun gitu. Yes, gitulah. Yes, sekian outlook hari ini. Mungkin itu doang yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.